الحمد لله الحمد لله الذي لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل جلك الأهلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ذي الشفاعة وعلى آله وصحبه ذوي السيادة أما بعد يقول الله تعالى في القرآن الكريم بمحكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عمر رضي الله عنه قال حسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Ma'asyir rahimin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata lain yang pantas kita utarakan dalam situasi kondisi apapun melainkan selalu memanjatkan puja-puji syukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat. Walaupun bencana di sana sini kita terus wajib bersyukur. Karena dengan bersyukur itulah insya Allah kita diberi nikmat bala-bala diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita kufur maka yang terus menerus adalah ajab yang menimpa kita. Nabi Musa alaihissalam didatangi oleh umatnya orang yang fakir. Ya Musa alaihissalam, engkau seorang nabi, doakan aku agar aku bangkit dari keterpurukanku, begitu jauh dunia dariku. Apa kata Nabi Musa? Banyaklah bersyukur. Orang ini marah, hai Musa, apa kau tidak lihat pakaianku cumpang camping? Aku tidak lagi pakaian kecuali yang ada di badanku. Kata Nabi Allah Musa, itu terserah kamu. Akhirnya dia keluar dari rumah Nabi Musa. Tidak lama datang seorang aghnia, orang yang cukup kaya raya bahkan. Ya Musa alaihissalam, ajarkan aku agar aku menjadi orang yang fakir. Karena dengan harta ini aku disibukkan dengan hartaku sehingga waktuku untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sangatlah sempit. Apa kata Nabi Musa? Tetap kamu harus bersyukur. Akhirnya yang fakir karena tidak mau bersyukur ketika mandi di sungai pakaiannya hanyut habis, dan yang aghnia karena dia taat pada Allah dan Rasulnya dia terus bersyukur, maka keinginannya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun insya Allah kita harus banyak bersyukur. Alhamdulillah, ini tahun-tahun banyak orang menggunakan tahun sekarang ini, tahun Masehi, digunakan untuk tahun acara muhasabah. 2020 kita harus lebih beriman, lebih bertakwa pada Allah, banyak sedekah, banyak ibadah. Masya Allah. Kalau mau kita muhasabah jangan kaitkan dengan agama apapun. Kita sudah punya, sudah diberitahu oleh Allah, diperingati oleh Allah, bahkan bukan setahun sekali. Coba perhatikan, wal ash, demi masa. Masa adalah detik, menit, jam, hari, minggu yang kita lalui. Man sa'alih mata alaih. Kata Rasulullah, bagaimana hidupnya saat itu, matinya nanti begitu. Bahwa kita ini sudah menunggu kematian. Jadi muhasabah jangan diikat-ikatkan, dipaut-pautkan dengan yang bukan ajaran dari Islam. Man tasabah qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasabuh, ikut-ikut menjadi tolak ukur tahun baru Masehi, maka dia sudah termasuk tasabuh, ikut-ikut orang kafir. Auzubillah summa na'udzubillah min jalik. Wala aus, demi masa yang kau lalui, apakah
berlalu dengan begitu saja. Di ayat lain Allah sudah menegaskan wal fajri wal lailil ashr, demi datangnya fajar waktu subuh, wadduha wal laili ija saja, datangnya waktu pagi sampai datang waktu petang. Allah sudah memperingatkan kita. Jadi tidak perlu kita ambil ta'alluq dengan agama-agama lain. Di agama kita sudah justru lebih lengkap, bahwa muhasabah bukan setahun sekali, muhasabah sa'ah, setiap waktu, setiap kita dipanggil oleh Allah untuk sholat, apakah kita sudah siap untuk sholat? Ini yuk kita introspeksi diri, jangan kait-kaitkan segala sesuatu yang enggak ada tuntunnya dari Rasulullah, Allah dan Rasul. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahra, kata Allah, sungguhnya bilangan bulan di sisiku asyara syahra, 12 bulan. Yauma khalqis samawati wal ard, ketika aku menciptakan langit dan bumi, aku sudah siapkan bulannya. Subhanallah, ini datangnya dari Allah. Beda dengan Masehi yang datangnya dari Paus Grogius dari Vatikan, nggak ada hubungannya dengan Nabi Isa, walaupun namanya Al-Masih, diambil dari Isa Al-Masih, nggak ada. Isa tidak tahu menahu tentang itu. Jangan mau kita dibohongi, dibodoh-bodohi. Agama kita sudah punya tuntunan, wal asri wal laili wal fajri, kita harus muhasabah. Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hitung apa yang kau akan bawa di akhirat, jangan sampai ketika dihitung oleh Allah tekor itu. Masya Allah. Jadi kita muhasabah setiap saat, setiap waktu. Ketika Allah mengatakan wadduha, wah ini datangnya pagi, apa yang kita lakukan? Yuk kita sholat, kita berzikir. Walai, waktunya malam, ayo taqarrub ila Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyis, orang yang pintar, kata Rasulullah, mandana nafsa amaluhu lima ba'dal maut. Orang yang pintar, Pak, bukan menghitung-hitung amalnya, bukan menghitung-hitung uangnya, bukan menghitung asetnya. Kata Rasulullah, orang yang cerdas, orang yang pandai adalah dia menahan nafsunya, selalu diarahkan apa yang akan dia bawa untuk hari esok. Allah sudah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wartanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, hendaklah niscaya nafsun, setiap nafs, setiap diri manusia, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, memperhatikan apa yang akan dibawa untuk hari esok. Subhanallah, nggak usah setahun sekali. Allah sudah benar-benar menjaga kita agar kita benar-benar selamat dunia dan akhir. Zalikad dinul qayyim, kata Allah, ini petunjuk yang benar. Pakai ini, kata Allah, jangan pakai yang lain, nanti tasabuh. Masya Allah. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita para sahabat, ada orang yang masuk ke neraka karena lalat. Ketika itu Rasulullah bercerita, orang kafir Quraisy ketika itu berkuasa, orang-orang mukmin ketika melewati suatu wilayahnya suruh berkorban. Dari unta, sapi, kerbau, kemudian kambing. Orang ini tidak punya apa-apa. Kata kepala kafir Quraisy, engkau boleh berkorban walaupun dengan seekor lalat. Akhirnya selamat orang ini berkorban dengan seekor lalat. Ketika itu sahabat melalui lagi wilayah orang kafir Quraisy, diperintahkan untuk berkorban, tapi apa yang dikatakan, saya tidak mau berkorban yang bukan untuk Tuhanku, haram hukumnya. Nah ini i'tiqad, karena akidah itu wal qaul dengan ucapan, wal fi'l dengan perbuatan, wal i'tiqad, ada saja i'tiqad sendiri, pindah agama kita. Apa yang terjadi? Orang yang mengkorbankan walaupun hanya sebesar lalat, kata Rasulullah, ada tempatnya di neraka. Auzubillah summa auzubillah. Dan orang yang menghindar akidahnya walaupun dengan seekor lalat yang kecil, selamat dia masuk surga. Alhamdulillah. Untuk itu mari kita introspeksi, kita muhasabah bagus kapanpun, bahkan tiap pagi, tiap sore, sa'ah, setiap waktu kita harus muhasabah. Inilah orang yang pandai, kata Rasulullah. Jadilah orang clever, orang yang pandai. Umat Islam itu pandai karena dituntun Allah yang menciptakan kepandaian. Subhanallah, bukan main. Dan satu
yang harus kita muhasabah, yang paling penting dari semua muhasabah, di mana kalau tidak perhatikan amalan ini, maka semua amalan kita terlepas, tidak benar. Tapi kalau amalan kita ini benar, maka amalan kita sekecil apapun dibenarkan oleh Allah. Apa? Perhatikan hadis ini. Ya, awwalu ma yuhassabu Abdullah yaumil qiyamah as-shalah. Pertama yang dihisab seorang hamba Allah nanti di yaumil qiyamah salat. Bukan hajinya, bukan umrohnya, bukan zakatnya yang banyak, bukan sedekahnya, tapi salat. Fa ijal salihat salihah sa'iru amaluhu. Jika salatnya baik, baik semua amalnya. Perhatikan. Yuk muhasabah. Apakah salat kita sesuai muwafaqah, sesuai fikih yang menurut kehendak Allah dan Rasul, bukan mau kita. Fa ijaba sadat fasada sa'iru amaluhu. Jika salatnya buruk, buruk semua amalnya. Entah dia haji 10 kali, umrah 100 kali, zakat triliunan, salatnya enggak benar di rumah atau tidak berjamaah, pulang haji enggak pernah kelihatan Pak Haji di masjid. Apa kata Rasulullah? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana melihat aku salat. Rasulullah dilihat oleh sahabat, sahabat dilihat oleh tabi'in, tabi'in dilihat oleh tabi'in wa tabi'in, tabi'in wa tabi'in dilihat oleh ulama'il amilin, ulama warasatul anbiya. Enggak pernah tuh sejarahnya Rasulullah salat di rumah kecuali salat sunnah pertama. Jangan ketika dihisab nanti ternyata amalan kita kosong karena tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Kata Allah, ya bani Adam huzu zinnatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakai pakaian yang indah setiap masuk rumahku, kata Allah. Jangan seadanya kita mau masuk rumah Allah nih, ya Allah, kok tega-teganya bisa pakai kaos padahal yang dihadapi Allah. Takziman wa takriman, kita agungkan, kita muliakan. Bagaimana kita mau dapat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menghargai Allah? Oh sah perkara sah, tapi bukan kau masuk hamba yang beradab. Pakai pakaian yang indah, siapkan. Indah ini menurut Rasulullah gamis, yang dicintai putih. Kalau tidak ada koko, minimal kemeja, jangan pakai kaos. Insya Allah afdhalul salat ala awwalu waktiha, afdhalnya salat di awal waktu. Jadi di awal waktu pakai pakaian yang indah, subhanallah, dan berjamaah selalu di masjid. Ini kita introspeksi. Kalau ini kita tidak lakukan, fasadat sa'iru amalu, buruk semua amalnya. Auzubillah min dzalik. Capek Pak, kita di yaumil hisab, di yaumil bijan, kita dilihat kok nggak ada catatan salat. Aku salat ya Rabb karena engkau tidak sesuai. Man amala amilan, barang siapa yang beramal yang bukan dariku, wahwa raddun, maka ditolak. Auzubillah subhanahu auzubillah. Dan ini al-fakir dengan penuh cinta dan kasih sayang. Masjid kita Jaban Nur ada 2 guru, masya Allah. Satu syarah dari Fathul Qorib, bukan main, dibahas dari mulai wudhu sampai mengangkat tangan sampai salam diajarkan Pak. Yuk kita benarkan sholat kita, mudah-mudahan benar semua amal kita. Jangan dibiarkan berlarut-larut. Hukum itu akan tetap mutlak akan berlaku pada kita. Mudah-mudahan kita muhasabah, satu, dengan tidak mengkait-kaitkan dengan agama lain. Kedua, muhasabah yang titik intinya yaitu sholat kita pertahankan, dan kita harus berusaha mengikuti taklim fikih supaya kita bisa mengetahui bagaimana caranya wudhu, bagaimana caranya sholat dan benar. Insya Allah kita diterima semua amal ibadah kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wal ayati wal zikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya mu'tabar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال تعالى ولم يجل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها العابدون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا قاضي الحاجات كل والحديد جماعة أحمد جبال نور يا الله بالعافية والشفاء والرزق والبركة والقوة والنعمة وبالسلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم انصر جيوش المسلمين وأساكر الموحدين أعداءك أعداء الدين آمين يا مجيب الشاهدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمته يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.